Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kesempatan ini kita baca beberapa hadis yang berkaitan dengan sakit atau adab-adaban ketika sakit. Perlu diketahui di dalam hadis-hadis yang jelas dikatakan sangat jelas bahwa penyakit bisa menghapus dosa. Bi annal marad yukaffirus sayyi'at wa yamhudz dzunub. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Rasul bersabda, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah kasih musibah dia. Juga hadis masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syaukati yushaquha illa kaffarallahu biha min khotayahu. Sabda Rasul, tidaklah kena kepada orang muslim musibah min nasobin, baik itu kelelahan, wala wasobin atau penyakit, wala hammin atau kabingung, kasusah, sesuatu yang tidak disenangi, bahkan hatta syaukati yushaquha, bahkan duri yang kena kepada diri orang mukmin, kacugak gitu, illa kaffarallahu biha min khotayahu, kecuali Allah hapus gara-gara musibah tadi, kasusah, penyakit, kebingung tadi, Allah hapus kesalahan-kesalahan dari orang muslim tadi. Ada hadis juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadida. Kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku mendatangi Rasul, aku masuk mendatangi Rasul, Rasulnya sedang sakit. Wa huwa yu'aku, Rasul sedang sakit panas. Aku berkata, ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadida. Ya Rasul, kau sakit parah, panas banget. Qala, Rasul menjawab, ajal, betul aku sakit. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku sakitnya itu sebanding dengan 2 orang sakit di antara kalian. Saking parahnya sakit Kanjeng Rasul, panas. Qultu, aku bertanya, yaitu Abdullah bin Mas'ud, dahalika anna laka ajrain, kau punya penyakit sampai double begitu dibandingkan orang lain, itu karena ganjarannya double untukmu ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, ajal, betul, dalika kadzalik, memang begitu. Ma min muslimin yusibuhu adza syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atih kama tahuttu syajaratu waraqaha. Rasul bersabda, tidak ada seorang muslim terkena sesuatu musibah bentuknya adalah penyakit, baik itu hanya sekedar terkena duri yang kena kepada dirinya atau di atasnya, apalagi penyakit parah, apalagi, kecuali Allah hapus dengan penyakitnya itu kesalahan-kesalahan seorang muslim. Kama tahutus syajaratu waraqaha, sebagaimana pepohonan menggugurkan daun-daunnya ketika musim gugur berguguran, dosa juga berguguran gara-gara sakit. Nah, dianjurkan ketika sakit bagi orang sakit belajar sabar. Alal maridi ayyasbiro ala ma yanzilu bihi min dharrin. Jadi dianjurkan adab-adaban orang sakit, satu, sabar terhadap penyakit yang kena kepada dirinya. Karena tidak ada sesuatu pemberian dari Allah melebihi kesabaran, yang lebih baik daripada sabar. Sabar ini adalah obat mujarab. Sehingga kalau dengan sabar, maka semuanya jadi kebaikan. Sakitnya juga jadi kebaikan. Qala, Rasul bersabda, ajaban li amri mu'min,
Inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Indah, ajib, hebat seluruh urusan orang mukmin itu. Semuanya jadi baik. Dan itu hanya tradisi atau khususiyah yang ada pada orang mukmin. Semua kejadian akan menjadi baik untuk orang mukmin. Jika dia terkena sesuatu yang menyenangkan, syakara, dia bersyukur, maka itu jadi kebaikan untuknya. Jika dia terkena sesuatu yang tidak menyenangkan seperti sakit, sabara, dia sabar, fakana khairan lahu, maka itu pun jadi kebaikan untuknya. Indah jadi orang mukmin. Sabar. Jadi belajar sabar. Bahkan di dalam hadis lain Rasul bersabda, innallaha ta'ala qala idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu minhumal jannah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, jika aku kasih musibah seorang hamba dengan kedua matanya, artinya matanya menjadi rusak, hilang, jadi buta, asalnya bisa melihat, sekarang buta, fasabara, dia masih bisa sabar, awadtuhu minhuma jannah, aku ganti gara-gara hilangnya dua mata yang sakit itu, aku ganti surga untuknya. Firman Allah dalam hadis qudsi, kesabaran adalah kebaikan. Kesabaran adalah kebaikan. Dianjurkan bagi siapapun yang sedang sakit, sabar. Karena satu, menghapus dosa, kedua, naik derajat jadi ganjaran. Hukum seorang sakit mengeluh, apa hukumnya? Syakwal marid. Boleh ya jujulil marid ayyashku walit tabibi was sadiqi ma yajiduhu minal alam wal marad. Boleh bagi orang yang sakit mengeluhkan penyakitnya ke dokter atau ke temannya. Aduh sakit, dengan catatan malam yakun dalika ala sabilit tasakhuti, dengan catatan itu tidak menunjukkan sebagai bentuk apa? Tasakhut, marah kepada Allah, tidak menerima qada dan qadarnya Allah. Ari sekedar menyatakan apa? Aduh itu gering, nyeri, aduh, nah silahkan. Norma-norma saja. Yang tidak boleh itu adalah ke derajat apa? Menolak qada dan qadar Allah, tidak ridho, gitu. Menyalah-nyalahkan. Ya. Sebagaimana Rasul juga kan pernah tadi di dalam hadis tadi juga Rasul bersabda, ini aku kama aku rajulani minkum. Iya, aku ini sakit, bahkan sakitku 2 kali lipat sakitnya orang lain, gitu Rasul. Begitu juga Siti Aisyah pernah mengeluh, wasyakat Aisyah tu faqalat li Rasulillah wa ra'sah. Siti Aisyah pernah mengeluhkan tentang sakit kepalanya kepada Rasul. Wa ra'sah, duh sakit kepala. Tuh, boleh ngomong begitu, boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Lebay. Yang tidak boleh itu apa? Apa tadi? Tasakhut, marah terhadap keputusan Allah. Nikmati saja, sabar, itu baik. Tapi bukan berarti tidak boleh menceritakan penyakitnya kepada dokter atau kepada temannya. Boleh, bagus. Syukur-syukur kalau sebelumnya dia memuji kepada Allah. Alhamdulillah, dengan itu di Fasihan Fanyawati. Ya, alhamdulillah, dia mengingat kesehatan yang lainnya. Nah, itu kalau orang ya sebelum mengeluh dia bersyukur dulu, maka keluhannya itu bukan keluhan. Keluhannya itu bukan keluhan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, idza kana syukru qabla syaqwa falaysa bisyakkin. Jika syukur dulu sebelum mengeluh, maka keluhannya bukan keluhan, maka orang itu tidak mengeluh. Tuh. Tapi ya bagusnya mah ya jangan terlalu banyak mengeluh. Kalaupun mengeluh saja di hadapan Allah, berdoa tadarru di hadapan Allah. Sebagaimana Nabi Ya'qub juga mengeluhnya di hadapan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Tuh. Atau sebagaimana sabda Rasul, Allahumma ilaika ashku dha'fi. Atau Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Gusti, aku keluhkan, aku curhatkan kelemahan kekuatanku kepadamu. Tuh.
Kemudian ada catatan penting bagi orang yang sakit, bahwa orang sakit jika ketika sehatnya biasa rutin melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, kemudian ketika sakit dia karena sakitnya dia tidak bisa melaksanakan kegiatan atau amalan baik yang biasa dilakukan ketika sehat. Apa yang terjadi? Maka tetap ganjaran-ganjaran seperti biasa, ganjaran-ganjaran amalan-amalan soleh itu walaupun tidak dikerjakan ketika sakit, karena sudah biasa dikerjakan ketika sehat, tetapnya dicatat walaupun tidak dikerjakan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari an Abi Musa al-Asy'ari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Jika seorang hamba sakit, jika seseorang sakit atau bukan sakit, dalam perjalanan, sedang dalam perjalanan, maka dicatat untuknya segala amal-amal soleh yang biasa dia lakukan ketika tidak sedang dalam perjalanan, dan amalan-amalan soleh yang biasa dia lakukan ketika dia sehat. Jadi orang sakit tetap walaupun dia absen melakukan amal soleh yang biasa dia lakukan ketika sehat, dia tidak bisa melakukan ketika sakit, tetap ganjarannya ada tuh, ganjarannya ada terus. Maka mumpung ketika sehat, perbanyak amal-amalan soleh, rutinkan kebaikan-kebaikan, supaya apa? Supaya ketika sakit pun atau ketika dalam perjalanan pun tidak bisa melakukan itu, ganjarannya mah tuluy we ngocor gitu. Nah, bagi yang sehat dianjurkan menengok orang sakit, namanya iyadatul marid, menengok orang sakit dianjurkan. Banyak sekali keutamaan dari menengok orang sakit. Satu, memang itu adalah hak orang sakit, keharusan kita yang sehat nengok. Hakul muslim alal muslim situn, diantaranya adalah nengok orang sakit tuh hak mereka, kewajiban kita. Keutamaannya adalah sebagaimana sabda Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ada maridan nada munadin minas sama'i tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Jika ada seseorang nengok orang sakit, maka ada malaikat yang memanggil dari langit. Kata malaikat, tibta, kau hebat, baik. Wa taba mamsyaka, sudah baik perjalananmu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, kau sedang mempersiapkan tempat di surga gara-gara kau nengok orang sakit. Tengoklah, banyak nengok orang lain yang sedang sakit itu gitu. Tengoklah orang lain yang sedang sakit-sakit itu. Wallahu a'lam bishshawab.